Nah, tentunya menerapkan satu budaya positif atau menerapkan satu hal yang baik pasti ada latar belakang. Nah, latar belakang daripada penerapan budaya positif yang pertama dan yang paling utama adalah perlu dilakukan adanya pembiasaan tentang apa Bapak Ibu, tentunya tentang hal-hal yang baik, hal yang positif yang harus terus dilakukan secara terus-menerus agar budaya itu tertanam juga dapat dilaksanakan oleh siswa dan pada akhirnya akan menjadi karakter-karakter yang baik, akan mendapatkan karakter-karakter dengan hal-hal yang positif. Ya, Bapak Ibu, dari latar belakang tersebut tentunya pasti punya tujuan. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah kita tentunya di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Yang pertama yaitu adalah untuk menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Ya, saya percaya Bapak Ibu kita semua telah melakukan itu di dalam kelas kita masing-masing, baik kelas sebagai wali kelas maupun juga sebagai guru mata pelajaran. Benar sekali Ibu. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, pastinya religius, mandiri. Dengan adanya kita menerapkan budaya positif, maka kita akan mendapatkan karakter-karakter seperti yang kita inginkan, juga bertepatan dengan yang sekarang kita harus menumbuhkan dan menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Ya, kembali lagi Bapak Ibu, kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan harus berpihak pada murid, karena tujuan kita adalah kita melayani murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama murid. Yang terakhir Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif, kita dapat mengarahkan warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan itu secara terus-menerus di sekolah kita. Ya, tolak ukur yang dipakai di SMP Negeri 1 Kota Sorong dalam melaksanakan budaya positif, yang pertama, terlaksananya kesepakatan kelas yang melibatkan warga kelas secara transparan, tentunya melibatkan guru mapel atau wali kelas bersama dengan siswanya. Yang kedua, murid meyakini bahwa kesepakatan kelas sebagai perangkat nilai kebajikan yang harus dilaksanakan dengan baik. Ya. Yang ketiga, terciptanya kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian murid-murid termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, warga sekolah memahami dan menerapkan budaya positif dengan baik dan menerapkan dalam konteks nyata. Ya. Bapak Ibu, adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, sebenarnya secara kenyataan kita sudah melakukan di dalam sekolah kita tentunya. Contohnya seperti ibadah sesuai dengan agama masing-masing, itu kita terus-menerus melakukan. Nah, itu kita dengan secara tidak langsung kita menumbuhkan budaya positif bagi murid dengan menguatkan iman dan takwanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah melaksanakan. Kemudian pemasangan poster keyakinan kelas, kalau kita berhubungan dengan keyakinan kelas ya, budaya positif yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Kemudian mensosialisasi dan membimbing guru untuk membuat keyakinan kelas. Ya, tentunya sebelum Bapak Ibu mentransferkan keyakinan kelas itu di kelas, lalu melaksanakan itu, tentunya Bapak Ibu pasti dapat bimbingan dan pimpinan tertinggi kita, membimbing kita untuk mengarahkan Bapak Ibu di kelas. Kita membuat kesepakatan agar kesepakatan itu yang mengatur jalannya pembelajaran, bisa mengatur jalannya antara perwalian dengan murid yang kita sedang dipercayakan untuk mewalikan mereka. Kemudian yang berikut, menanam dan menumbuh kembangkan kebiasaan budaya positif di kelas dan sekolah. Ya, tadi saya katakan bahwa budaya positif kita sudah laksanakan di sekolah. Contohnya yang tadi adalah ibadah. Yang kedua, gratis. Iya, kita selalu melakukan gratis, itu budaya positif Bapak Ibu. Kita meminta anak mengambil sampah, lalu meletakkan di tempat sampah, lalu mereka dengan rapi keluar dari lingkungan sekolah. Kemudian senam bersama, literasi dan numerasi,
Terus budaya positif yang kita laksanakan lewat ekstrakurikuler, budaya positif yang kita laksanakan lewat mulok. Lalu, kita juga laksanakan budaya positif itu kita tidak notabene nasionalis saja, tapi kita bisa memasukkan budaya lokal. Contoh kalau tadi kita budaya positif tentang pembuatan mahkota Papua, tanpa kita sadar Bapak Ibu itu kita menanamkan budaya positif bagi siswa, namun kita memasukkan kearifan lokal di dalam budaya yang sedang kita buat kepada anak-anak atau kita tanamkan di benak anak-anak. Dan kita meminta anak-anak untuk kontinu melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu, daripada hal-hal yang kita lakukan itu semua atau budaya positif yang kita lakukan itu semua, tentunya kita butuh dukungan Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu, kita butuh dukungan. Dukungan yang pertama pastilah kita menginginkan dukungan dari pimpinan tentunya. Pimpinan sekolah terkait kebijakan, juga sikap terbuka untuk dapat menerapkan budaya positif tersebut. Yang berikut, keterlibatan semua guru. Kita tidak mungkin jalan tanpa adanya kolaborasi yang baik antara semua guru dan juga seluruh warga sekolah. Kemudian dukungan dari semua murid. Ya, kita di sini saling berkaitan antara guru, murid, tenaga teknik, lain sebagainya saling berkaitan. Oleh sebab itu kita juga butuh dukungan siswa. Yang terakhir kita membutuhkan fasilitas. Implementasi atau contoh-contoh yang sudah kita laksanakan sekolah kita, budaya positif yang sudah kita laksanakan ada Gelatik, ada 3S yang sudah kita laksanakan, sapa salam dan saling guru. Oke. Kemudian berdoa sebelum belajar tentunya, itu budaya positif. Lalu senam bersama setiap hari Jumat. Kemudian penghijauan lingkungan dengan tanaman hidup. Ya, secara tidak langsung kita ternyata itu budaya positif. Iya Bapak Ibu, ternyata itu adalah budaya positif yang sedang kita terapkan kepada siswa. Kegiatan pengajian rutin bagi siswa ataupun juga guru. Kemudian sarapan pagi bersama yang baru saja kita mulai terapkan. Kemudian ada lagi ya, budaya positif yang ditanamkan pada murid melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Oke Bapak Ibu, kiranya seperti demikian yang bisa kami paparkan di hari ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tonggung Lumban Taruan. Saya guru di SMP Negeri 1 Kota Sorong, membawakan bidang studi pendidikan agama Kristen. Tapi di satu sisi, saya ditugaskan lagi untuk membawakan bidang studi seni budaya. Menurut saya, penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Kota Sorong yang dilakukan setiap hari Jumat dalam bentuk senam atau olahraga bersama yang dilaksanakan di lapangan sangat baik sekali, di mana di sana kita ada saling bantu untuk melakukan olahraga. Di samping itu kita sangat untuk membantu kesehatan tubuh atau kesegaran jasmani, di mana juga murid terlibat sebagai pemimpin senamnya. Ada entah beberapa orang baik dari kelas 1, dari kelas 2 dan kelas 3. Sekalipun lapangan kami tergolong sempit, tetapi kegiatan olahraga itu dapat terlaksanakan dengan baik karena kita semua para guru-guru ikut terlibat dalam melaksanakan olahraga tersebut. Demikian pendapat saya mengenai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Kaila Rita Alfira Kawi, saya perwakilan dari kelas 9F. Menurut saya, penerapan budaya positif dalam kegiatan senam pagi di hari Jumat membawa manfaat bagi kita semua. Karena di dalam itu semua, kita bisa bersenang-senang dengan teman-teman, bisa menjaga kita punya tubuh dengan daya tahan tubuh. Terus saat belajar kita tidak akan ngantuk. Sekian dari saya, terima kasih.